Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang haki. Oke, tapi sebelum itu saya akan mengenalkan nama-nama teman saya yang akan melanjutkan memberikan materi tentang haki. Oke, ada pertama yaitu Alivia Suci, yang kedua Juanita, yang ketiga Yasminiar, yang keempat Sakila, yang kelima Raisya, dan saya sendiri Evanopi. Kita semua dari kelas 11 PBKM. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang peta konsep haki dan latar belakang haki. Ada 3 macam peta konsep haki. Pertama, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Kedua, mengenai hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, bentuk-bentuk hak atas kekayaan intelektual. Tiga konsep atau tiga peta konsep dari haki tersebut bakal dijelaskan oleh teman-teman saya sendiri, nanti bakal dilanjutkan. Oke, jadi saya di sini juga bakal melanjutkan tentang latar belakang haki. Oke, latar belakang haki itu didasari oleh ide-ide yang cemerlang dan kreatif dari seseorang, kelompok yang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberikan dampak baik dari berbagai aspek, perlu diakui dan dilindungi agar tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Oke, saya akan menjelaskan sedikit jabaran nomor 2 dari peta konsep, yaitu mengenai hak atas kekayaan intelektual. Mengenai hak atas kekayaan intelektual, ada 2 macam, yaitu hak termasuk bagian, hak atas benda berwujud, dan hak atas benda tidak berwujud. Maksudnya yaitu haki bersifat berwujud. Jadi, haki termasuk dalam bagian hak atas benda tidak berwujud, yaitu paten, merek, dan hak cipta. Yang kedua yaitu haki sifatnya berwujud informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, ilmu pengetahuan, terus keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasminiar Pratewi, kelas 11 PBKM. Pengertian haki adalah hak atas kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomis. Kasih hak atas kekayaan intelektual, menurut WIPO, haki biasanya dibagi menjadi 2, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai pelindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober tahun 1997. Pelindungan hukum ke industri meliputi yang pertama hak paten, yang kedua paten sederhana, yang ketiga hak desain industri, yang keempat hak merek semacam merek dagang, merek jasa, dan yang kelima nama perusahaan, yang keenam indication of source or appellation of origin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Siti Azhara Putri. Di sini saya akan membacakan dasar hukum hak kekayaan intelektual atau haki. Yang pertama ada perjanjian internasional, di mana ada Berne Convention 1983 tentang hak cipta. Kedua, Paris Convention 1986 tentang paten, merek, desain, dan industri. Ketiga, ada perjanjian TRIPS tentang WTO 1994. Keempat, ada convention lainnya seperti WTC, WPT, dan Madrid Protocol. Dan ada juga Undang-Undang Nasional. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Dagang. Ketiga, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Keempat, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kelima, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Keenam, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Desain Hak Cipta.
Prinsip kekayaan hak intelektual atau HAKI. Yang pertama ada prinsip keadilan, kedua ada prinsip ekonomi, ketiga ada prinsip kebudayaan, dan keempat ada prinsip sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Firzianti dari kelas 11 PBKM. Tujuan HAKI memberikan perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, serta meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Bentuk HAKI. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak istimewa bagi seseorang yang telah menciptakan hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin ciptaannya menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. 2. Hak paten. Hak paten adalah hak ekseklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensi atau temuan di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 3. Hak atas merek dagang. Hak atas merek dagang adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 4. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam 3 dimensi atau 2 dimensi. 5. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Amelia dari kelas 11 PBKM. Perlindungan hukum HAKI. A. Sistem perlindungan hukum. B. Upaya perlindungan, yaitu sistem kondusif, sistem deklaratif, perubahan deklaratif, dan sistem deklaratif ke sistem konduktif. Pendapatan HAKI. 1. Sistem first to file, yaitu pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. 2. Sistem first to event, suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi. Nama saya Alivia Suci Rahmadinda. Perkembangan perlindungan HAKI di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah bahwa di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual sudah ada sejak 1840. Ketika itu negeri kita yang di Indonesia di masa penjajahan Belanda, saat itu pemerintah kolonial Belanda berusaha memperkenalkan undang-undang kepada masyarakat Indonesia tentang perlindungan HAKI pada tahun 1844. Pada perkembangan selanjutnya pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang merek tahun 1885 serta mengeluarkan undang-undang paten tahun 1910 dan undang-undang hak cipta tahun 1912. Di masa lampau itu negeri kita masih bernama Netherlands as Indus telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Kemudian di saat wilayah Nusantara dijajah oleh Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. Setelah negeri kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku. Begitu juga dengan undang-undang HAKI tetap berlaku. Mengelola HAKI terbagi menjadi dua,
Yang pertama, waralaba adalah suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian. Yang kedua, kontrak lisensi adalah pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan oleh pemegang haki kepada pihak kedua melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat yang diperjanjikan kepada penerima lisensi, di mana hak tidak beralih kepada lisensi. Demikian isi presentasi kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.